Jakarta, 2 Mei 2020. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Banyak pertanyaan dari siswa, kenapa kita sering banget dikasih soal, bahkan untuk menyelesaikan ujian nasional, itu satu mata pelajaran, itu harus mampu menjawab sekitar 40 soal. Berarti kalau 7 mata pelajaran, ya 7 dikali 40. Mestinya siswa tersebut senang diberikan soal. Karena semakin banyak soal yang dijawab, maka yang bersangkutan terlatih untuk menjawab semua misteri dalam kehidupan yang mereka hadapi. Anda bayangkan, kita sekolah dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Sudah berapa ratus ribu soal yang sudah kita jawab. Nah, apa maknanya kita dikasih soal yang begitu banyak? Saya pernah melakukan penelitian dengan Dr. Palina dari Saint Mary University berkenaan dengan pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Filipina yang melanjutkan pendidikan di Hong Kong untuk non-lokal program. Ternyata pekerja migran Filipina itu lebih percaya diri dibandingkan dengan pekerja migran Indonesia. Mereka berani masuk ke government office, masuk ke kantor imigrasi, mengajukan pertanyaan, mengisi formulir, pede begitu. Tapi kalau pekerja migran Indonesia tidak, cenderung lebih malu dan tidak berani untuk memulai sesuatu. Ternyata pekerja migran Filipina pada saat mereka berangkat ke Hong Kong untuk menjadi domestic worker, mereka minimal SMA. Bahkan ada yang sudah menyelesaikan diploma dan bahkan ada yang sudah S1. Sehingga mereka lebih confidence. Sementara pekerja migran Indonesia itu banyak yang belum menyelesaikan SMA, SMP, ada pula yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau SD. Kesimpulannya adalah tingkat pendidikan itu mampu meningkatkan kepercayaan diri. Ada satu pertanyaan lagi. Apa yang membuat orang begitu percaya diri? Sebenarnya ada sebuah jawaban yang paling mendasar. Saya pernah punya pengalaman memperoleh training gratis ke Amerika Serikat. Kebetulan waktu itu di BA kampus gitu. Saya berangkat dengan istri saya. Kemudian kami berencana untuk melakukan perjalanan dari San Francisco menuju ke Orlando karena ada 2 tempat training yang berbeda. Dan itu sangat jauh sekali. Kami ingin pakai bus umum dari ujung barat ke ujung timur. Bedanya saya dengan istri saya banyak membaca sebelum berangkat. Sementara saya sibuk dengan pekerjaan. Nah, apa dampaknya? Istri saya jadi lebih banyak tahu dibandingkan dengan saya. Akhirnya kami sempat waktu itu mampir ke New York. Kemudian kita keluar dari bus. Saya agak bingung karena banyak hal yang baru dan begitu crowded suasananya. Tapi istri saya tenang saja tuh. Kenapa? Karena dia banyak tahu dan sudah membaca. Jadi kesimpulannya adalah apabila kita banyak tahu, maka otomatis kita akan percaya diri. Kenapa? Karena rasa takut itu akan hilang. Saya tinggal bertanya, Bunda, kita di mana ini? Tenang aja ya, kita berada di sini. Jadi, pendidikan, soal, jawaban, itu mampu menghilangkan rasa takut. Sehingga kita lebih confidence. Kecemasan, itu kan awal dari rasa takut. Hilangkan kecemasan, itu dengan banyak menjawab soal, dengan banyak membaca. Pada saat kita menjawab soal, itu peluang kita untuk tahu lebih banyak dan peluang kita untuk lebih meredam rasa cemas, meredam rasa takut, dan bangkit dengan percaya diri. Ya, sama halnya seperti pertama kali kita datang ke sebuah bandara yang tidak pernah kita pelajari sebelumnya. Mungkin Anda pernah mengalaminya. Bingung, mau kemana ini? Tapi kalau misalkan sebelum kita datang ke bandara tersebut kita sudah mempelajari. Kalau ke toilet kemana ya? Oh, ke sini. Kalau ke imigrasi kemana ya?
kok kesini? Maka kecemasan itu akan hilang dan kita confidence karena kita banyak tahu. Jadi pesan saya adalah jangan takut dengan yang namanya ujian akhir semester maupun ujian nasional. Karena ujian itu merupakan langkah awal kita untuk tahu banyak hal. Kalau kita tahu banyak hal, kecemasan itu akan berangsur-angsur hilang. Bahkan rasa takut itu akan hilang. Tetap semangat belajar dan jangan takut menghadapi ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.